pembahasan mendalam kita hari ini, kita akan coba lihat satu kasus tragis ya dari Manado tentang Joel Thanos. Tapi nggak cuma ceritanya aja, kita mau coba kaitkan juga, ini jadi kayak cermin gitu. Soal gimana sih sistem kita nangani pelaku kekerasan yang kumat-kumatan. Betul. Jadi kita bakal bedah kasus Joel ini. Dia kan mahasiswa ya, 18 tahun, keluarganya terpandang banget di sana. Cucu dari pengusaha yang sering disebut Sembilan Naga, Sulawesi Utara gitu. Ya, sebutan buat kelompok pebisnis paling berpengaruh lah di sana. Nahasnya, liburannya dari Swiss malah berakhir fatal. Tapi fokus kita nanti lebih ke, kok bisa ya dia ketemu sama Ervan Siging ini? Orang yang rekam jejak kekerasannya parah banget. Kejadiannya itu kan kalau nggak salah 4 Agustus 2025 ya, dini hari. Ya, dini hari. Joel ini niatnya mau jemput pacarnya, Stefani, dari semacam pesta miras gitu ya, di daerah Sario, Manado. Tapi ya itu, emosi kayaknya lagi tinggi, terus pertemuan itu malah jadi akhir hidupnya Joel. Coba kita urai pelan-pelan ya. Oke. Jadi malam itu tuh awalnya biasa aja. Joel makan malam sama Stefani. Tapi habis itu Stefani nggak langsung pulang. Dia malah mampir ke pesta miras itu terus kirim video ke Joel. Nah, ini nih pemicunya kayaknya. Joel lihat video itu, marah, terus langsung nyamperin ke lokasi. Iya, dia datang ke lokasi di Sario itu. Terus sumber kita nyebutin pas Joel sampai, dia dorong pintu. Keras gitu dorongnya. Nah, pas dia dorong itu, pintunya kena Ervan Siging sama temennya Abdul Mohlis Rawasi. Mereka lagi minum di situ. Langsung cekcok berarti ya. Langsung, adu mulut dan cepet banget eskalasinya jadi kekerasan fisik. Mengingat siapa si Ervan ini, nanti kita bahas, ya respons kekerasannya ini jadi titik krusial banget. Gimana kejadiannya? Si Ervan ini langsung nikam Joel. Kena dada sama leher. Terus pas Joel coba lari, ditikam lagi dari belakang. Punggungnya kena. Astaga. Si Abdul juga nggak tinggal diam. Ikut mukulin Joel pas udah di teras sampai korban jatuh. Nggak berdaya. Joel akhirnya meninggal di RS Bayangkara sekitar jam 10 pagi. Ya ampun, brutal banget ya akhirnya buat Joel. Padahal baru 18 tahun, mahasiswa IMI Swiss lagi. Iya. Dikenal pinter, sopan, cucunya pengusaha Tony Thanos kan? Teman-temannya juga bilang dia baik, mandiri, nggak sombong sama sekali. Beda banget sama nasib akhirnya. Betul. Kontras banget. Tapi ada yang menarik juga nih dari sumber kita, dari Tribun News. Keluarga Joel, diwakili omnya, Meiling Tampi, itu menyatakan mereka memilih mengampuni pelaku. Oh iya? Iya, dan menyerahkan sepenuhnya ke proses hukum. Sikap yang, wah luar biasa sih menurut saya, di tengah duka kayak gitu. Benar-benar. Nah, sekarang coba kita lihat lebih dalam ke pelakunya nih, terutama si Ervan Siging ini. Usianya 27 tahun ya, sama Abdul Mukhlis Rawasi, 29 tahun. Sumber kita nyebut mereka preman atau PPPX gitu ya, istilah lokalnya mungkin. Yang agak kaget, Ervan ini ternyata anak kolong, ayahnya TNI. Iya disebut gitu. Tapi bukan itu sih yang paling bikin ngeri. Justru rekam jejak kriminalnya Ervan ini. Parah banget. Gimana tuh? Sumber kita detailin. Dari remaja dia udah, ya gitu deh, suka minum, suka berantem. Kasus Joel ini bukan yang pertama buat dia. Bahkan bukan yang kedua. Serius? Maksudnya gimana? Iya, jauh sebelum ini, tahun 2015. Waktu itu umurnya Ervan baru 16 atau 17 tahun. Dia udah bunuh orang. Namanya Brian Rondonuwu, 20 tahun. Ditusuk juga pas lagi mabuk. Astaga, masih anak-anak udah bunuh orang, terus gimana hukumannya? Divonis 6 tahun. Jalanin hukumannya di LPKA Tomohon. Itu kan lembaga pembinaan khusus anak ya. Ada cerita unik juga nih. Tahun 2016, dia sempat ikut ujian nasional dari LPKA. Dikawal ketat katanya. Prosesnya ribet. Ikut UN dari penjara ya? Tapi yang lebih penting gini. Kalau vonis 6 tahun dari 2015, harusnya kan dia baru bebas sekitar 2021, ya kan? Ya, logikanya gitu. Nah, tapi faktanya, tahun 2019, dia udah bebas. Dan, bikin ulah lagi, kasus lagi. Loh, 2019 sudah keluar. Berarti cuma jalanin sekitar separuhnya dong? Atau kurang malah? Kemungkinan besar gitu. Nah, tahun 2019 itu dia terlibat kasus penganiayaan, korbannya driver online Adriano Monorek. Sampai meninggal juga korbannya. Ya ampun.
Jadi masuk penjara lagi. Masuk penjara lagi. Terus, ya gitu, bebas lagi. Sampai akhirnya ketemu Joel di tahun 2025 ini. Gila sih, ini polanya berarti udah 3 nyawa hilang dalam 10 tahun karena orang yang sama. Betul, 3 nyawa. Dan dia keluar masuk penjara. Tapi kayaknya ya nggak ada perubahan sama sekali perilakunya. Ini pola residivisme kekerasan yang jelas banget dan fatal akibatnya. Bener-bener mengerikan ya. Sumber kita juga nyinggung soal peran Stefani kan ya, pacar Joel. Iya, ada disebut. Katanya setelah kejadian, dia banyak dihujat netizen gitu. Dianggap jadi pemicu karena ada di pesta miras itu. Ada kutipan komentar, pangeran jatuh cinta sama begundal gitu. Iya, pasti menambah beban ya buat dia. Jadi, ini kasus Joel Thanos ini bener-bener lebih dari sekedar berita kriminal biasa ya. Iya. Ini kayak pertemuan tragis aja gitu. Antara pemuda yang masa depannya cerah banget, sama individu yang punya pola kekerasan berulang, dan kayaknya sistem gagal menghentikan dia. Jadi emosi sesaatnya Joel ketemu sama sejarah kekerasannya Ervan Sigeng di lokasi yang ya kurang tepat juga pesta miras itu akhirnya fatal. Padahal Joel harusnya beberapa hari lagi balik ke Swiss ya. Iya, rencananya gitu. Pupus semua. Tragis banget. Nah, ini mungkin ninggalin pertanyaan besar ya buat Anda yang dengerin. Kalau kita lihat sejarah Ervan Siging ini, yang keluar masuk penjara tapi terus aja membunuh, seberapa efektif sih sebenarnya sistem hukuman dan pembinaan kita? Terutama buat pelaku yang udah mulai kejahatan kekerasan dari usia muda banget kayak dia. Pertanyaan bagus tuh. Kira-kira langkah apa ya yang mungkin perlu dipikirkan lebih serius buat mutus siklus kayak gini? Biar nggak ada lagi korban kayak Joel Thanos. Coba Anda renungkan.